وأمواتنا وأرضكم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم ولمن إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini, di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al Khairat rahimakumullah. Mohon maaf Pak Bu ya, suara saya udah mulai serak-serak ya, udah biasa kan. Kalau udah musim Isra Mi'raj nih, biasa banyak jadwal ceramah. Nih insyaallah nanti habis Isya langsung ke Siantan. Diundang oleh abangnya Bang Bidin ngisi ceramah situ. Besok di Rasau, hari Selasa, hari Rabu di Meliau, Sanggau. Hari Kamis saya kosong kan, Kamis Jumat kosong karena persiapan insyaallah hari Sabtu saya umroh bawa 60 orang. Doakan mudah-mudahan selamat ya. Agak lama umrohnya, biasa kan 10 hari. Ini karena Covid 20 hari. Insyaallah juga nanti saya berangkat umroh hari ke-6 Ramadan. 6 hari Ramadan berangkat lagi. 14 hari. 30 juta. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ikut Ramadan 14 hari 30 juta. Insyaallah tidak ada karantina. Saya juga yang bawa nanti insyaallah. Baik. Nih kayaknya nih habis ini taklim terakhir nih. Ketemu lagi nanti habis lebaran. Ya, karena datang umroh nanti ada jadwal ceramah lagi. Jadi insyaallah mungkin ini taklim terakhir kita. Ketemu lagi nanti habis lebaran. Mudah-mudahan selalu sehat panjang umur semuanya. Ya, yang belum sampai ke Mekah mudah-mudahan sampai, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Babul waqar was sakinah. Sekarang kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang bab hidup tenang. Jadi oleh Nabi Muhammad kita diajarkan, oleh Allah, oleh Rasulullah kita diajarkan untuk hidup tenang dalam kondisi apapun. Walaupun kita banyak masalah seperti apa, tenang. Makanya Pak Bu ya, sunnahnya ketika kita banyak duit, kaya, sunnahnya tuh pakai baju jelek. Nah, kalau kita kan tak ada. Kalau banyak duit kita pakai baju cantik. Biar orang tahu kita kaya. Sebenarnya dianjurkan kalau kita kaya banyak duit pakai baju jelek. Ngapa? Untuk pengingat kita, jangan kita sombong. Kalau kita tak berduit pakai baju cantik. Ngapa? Biar kita tak terlalu merasa rendah diri, bersyukur. Alhamdulillah, walaupun aku tak berduit banyak utang, aku masih punya baju cantik. Makanya kalau hal itu kita lakukan, insya Allah kita akan hidup tenang. Ya, oh ya juga yang saya hormati ada kawan-kawan kita nih jamaah tabligh dari Lampung ya, Ustaz ya. Ada yang dari Lampung, ada dari Ketapang Ustaz ya. Alhamdulillah ahlan wa sahlan bikudumikum, selamat datang ke kampung kami ini. Nah, beliau ini nginap di pesantren Al Jihad. Mungkin belum tahu Ustaz ya, saya anaknya Abi. Ustaz Khairi itu abang ipar saya. Ya, ini ada dari Lampung tadi ketemu tuh ya, ada dari Lampung. Ya beginilah jamaah kita nih Ustaz. Ya, udah kayak keluarga. Baik. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya wa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang. Ini dimudhaf ilaihkan kepada Ar-Rahman. Artinya
Kita kalau memiliki rasa sayang, kasih sayang kepada sesama makhluk, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita kalau berjalan di muka bumi ini harus rendah hati, jangan sombong. Mentang-mentang kaya sombong, mentang-mentang alim sombong. Ingat, tidak ada apa-apanya kita ni. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, ajibtu lima yatakabbar kaifa yatakabbar wa huwa yahmil awish fi batnihi al-awthan. Kata Sayyidina Ali, aku heran kok masih ada orang sombong sedangkan di dalam perutnya dia membawa kotoran. Kita ni Pak sombong karena perut kita tak bisa terlihat. Coba andaikan Allah menciptakan perut kita terbuat dari kaca. Perut terbuat dari kaca kayak akuarium dan mengeluarkan cahaya. Semua orang bisa melihat perut kita isi tai. Apa yang nak kita sombongkan? Ya kita sombong karena kita tertutup. Makanya jangan kita sombong. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, Pak Bu, ya, di padang mahsyar semua kita ni telanjang. Mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia preman, telanjang. Nabi, ketika Nabi jelaskan bahwa nanti di padang mahsyar semuanya telanjang, Siti Fatimah putri Nabi menangis. Abi. Ya, Siti Fatimah manggil Nabi Abi, abahnya. Abi, nanti kita semua manusia di padang mahsyar telanjang bulat. Iya, telanjang bulat Fatimah. Nabi, aku malu. Nanti manusia lain bisa melihat auratku. Apa kata Nabi? Fatimah, nanti di padang mahsyar walaupun semua manusia telanjang bulat, mereka tidak sempat melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena pusing, sumpah, takut atas dosa-dosa yang dilakukan. Iya, kalau di sini Pak, di sini kita ngelihat ada amoy lewat, mata gini masih bisa kan? Di akhirat di padang mahsyar tidak sempat Pak. Walaupun di samping kita nih, di samping kita Dewi Persik, samping kanan, samping kiri Ayu Ting Ting, di depan Inul Daratista umpama, tak sempat kita lihat. Ngapa? Karena kita sibuk mikir apakah kita dimasuk surga atau masuk neraka. Oleh Allah ditampakkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan hingga kita tak sempat melihat hal tersebut. Ya. Apa yang kita sombongkan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang yang punya kasih sayang, orang yang tidak sombong. Jika ada orang awam, orang bodoh mengajak berbicara, ya menyapa, qalu salama, mereka mengatakan ahlan. Iya, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ada orang manggil di belakang Nabi nih, belakang Nabi, orang kampung nih, orang awam manggil Nabi Muhammad. Kalau orang awam Pak zaman dulu manggil Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan dipanggil Muhammad. Kalau sekarang kira-kira gimana? Bapak, Pak Haji, ya, udah haji. Umpamanya Mehmet, Haji Mehmet. Tapi tidak dipanggil Pak Haji, dipanggil Mehmet. Kira-kira noleh tak Mehmet? Udah tak noleh, mana Mehmet? Kurang ajar kau. Aku ni 30 juta haji, tahu? Tak manggil aku Pak Haji. Nabi Muhammad orang kampung manggil Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kalau ada orang manggil Nabi Muhammad dari belakang, beliau noleh dengan seluruh badan. Mama, ada orang manggil dari belakang, Muhammad, Nabi noleh lo. Oh iya, ada apa? Kalau kita kan tak ada. Ada orang manggil kita dari belakang, Mama, kayak saya. Atau apa? Ini kita. Ini akhlak tak bagus. Akhlak yang bagus, kalau ada orang manggil dari belakang, kita nolelok semua badan. Ya, ini Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ada orang awam, orang bodoh manggil kita sambut dengan baik. Kita ini kan kadang-kadang tak ada. Kita mau berkawan hanya dengan orang yang selevel dengan kita. Pengusaha, kawannya pengusaha, tak mau berkawan dengan tukang beca, tak mau. Tak level, tak mau. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, haligin nas bi qadri uqulihim.
Yang artinya pergauli manusia, pergauli orang-orang tergantung kadar akal mereka. Tergantung kadar akal mereka, kata Nabi. Maksudnya gimana? Kayak saya kan karena bapak dipanggil ustad lah, ya. Walaupun bukan ustad abal-abal lah ya istilahnya. Lalu nanti saya ketemu dengan orang yang kerja beca. Jangan pula saya bergaya nak ngomong tentang agama. Tak paham dia, Pak. Jadi menurut hukum nahwu, mubtada khobar tu, Pak, menganggapnya. Apa mubtada khobar tu? Goreng pisang ke Ustaz? Kita kata Nabi, holigin nas bigodri okulihim. Pergauli orang tergantung akal mereka. Kalau berkawan dengan tukang beca, kita ngomong tentang beca. Pak, beca cantik. Sekarang bab beca, ustadznya simpan lo. Beli mana beca? Oh, beli pasar tengah. Berapa? 2 juta. Lama ada kerja beca. Pokok cerita tentang beca. Oh, ketemu lagi tukang parkir. Walaupun bapak pengusaha perumahan, ketemu dengan tukang parkir, tahu saya cerita perumahan. Aku ya udah bangun perumahan tipe 45 200. Tipe 36 tuh aku bangun 1000. Mana dia nyambung? Dia yang tahu tuh motor Supra, NMAX, PCX dia tahu. Kalau tipe 45 dia nggak tahu. Jadi kata Nabi begitu. Jadi andaikan kita bertemu dengan orang awam, ya kita berbicara tergantung dia. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalau kita berkawan dengan budak kecil, Nabi Muhammad nih, namanya kalau ada budak kecil, Nabi Muhammad pun bergaul kayak budak kecil. Bapak ketemu dengan cucu bapak masih kecil. Jangan pula bapak samakan cucu bapak tuh dengan yang udah kuliah. Baik. Sekarang semuanya duduk yang rapi. Mana dia tahu apa tuh? Mana aku tahu. Kita pun, sayang, Datuk datang nak bawa kue. Bukan, semuanya duduk rapi. Datuk sekarang bawa kue. Ambil satu-satu. Takutlah dia, mana dia ambil? Ngeri aku Datuk ni. Tapi kita gimana? Ketika berkumpul dengan budak kecil, kita pun gaya budak kecil. Nabi Muhammad, ya, walaupun beliau seorang nabi, Pak, dengan cucunya biasa main. Kalau kita bapak pernah mungkin ya main kambing-kambingan pernah dengan cucu, dengan anak. Ini nak mohon maaf, Nabi Muhammad gini, ini cucu naik di atas. Nama dia lah. Kenapa? Untuk nyenangkan cucunya. Pernah juga Nabi Muhammad ketika sholat. Ini cucunya lewat di bawah. Lewat bawah sarung Nabi. Ya, enggak marah Nabi. Lewat lagi. Ya, assalamualaikum. Nabi tidak marah. Kenapa Nabi tidak marah? Karena dia pun walaupun dimarah tidak paham. Budak umur setahun. Kalau umur 5 tahun mungkin masih paham. Umur setahun, umur 2 tahun, mana dia paham? Ya, makanya kita pergauli orang tergantung kadar akal mereka. Terus, Wan Aisyah. Wan Aisyah radhiyallahu anha galat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat Nabi seumur hidup mustajmi'an gattu dhahikan. Tidak pernah aku, kata Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad, aku tak pernah seumur hidup melihat Nabi Muhammad tertawa lepas sampai terbahak-bahak. Tak pernah. Enggak pernah. Sampai ngangak mulut tak pernah. Hatta turo minhu lahawatuh. Aku enggak pernah melihat Nabi Muhammad tertawa lepas sampai terlihat langit-langit mulut, tak pernah. Tak pernah. Apa lanjutannya? Innama kana yatabassam. Nabi Muhammad tuh hanya tersenyum. Senyum ya Nabi. Kalau ada orang lucu-lucu, Nabi langsung senyum. Paling ada suaranya pun gini, gitu ya. Enggak sampai bengangak. Nah, kalau kita mungkin kalau ikut gitu mungkin agak payah gitu Pak ya. Ya iman kita, tapi kita berusaha ikut Nabi Muhammad semampu kita. Ya. Ya kalau bisa kita janganlah ikut
Kalau bisa ikut ketawa seperti Nabi, gitu ya. Nah, tapi kita manusia biasa kadang-kadang nggak kuat, lepas gak tuh bengak sampai terbahak-bahak ya. Tapi kita berusaha terus, ya. Walaupun tidak bisa setiap hari kita ikut Nabi, ya mungkin seumur hidup sekali, alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad biasa Pak, enggak. Nabi Muhammad orangnya enggak tegang Pak, enggak tegang. Beliau ini orangnya sersan. Tahu sersan? Sersan serius tapi santai. Nabi Muhammad sersan serius, sampai saking seriusnya Nabi Muhammad, kalau beliau tengah ngajar, ini sahabat Nabi nih, sahabat Nabi semua Pak. Ketika Nabi ngajar, Nabi ceramah, ndak ada yang berani melihat wajah Nabi. Ndak ada berani, nunduk. Sampai diriwayatkan, andaikan ada burung bertengger di kepala sahabat, burung tersebut tidak akan lari. Walaupun 3 jam, burung tersebut tidak akan lari. Kenapa? Dikira sahabat patung, tak bergerak, nunduk. 3 jam Nabi ngajar, 3 jam sahabat tak bergerak. Mirip dengan Bapak, ya, hampir sama. Saya ngajar baru 5 menit, 10 kali kaki berubah. Bujur salah, begini salah. Tak apa-apalah, yang penting hadir ya. Paling sedikit ada dapat hikmah lah, walaupun sedikit-sedikit ya. Daripada tak hadir. Jadi Nabi Muhammad itu serius. Sersan, serius tapi santai. Nabi Muhammad Pak enggak tegang-tegang amat. Nabi Muhammad suka bergurau. Suatu hari, mungkin Bapak pernah main. Jadi suatu hari ini Nabi duduk-duduk. Ya, ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi duduk-duduk. Ya, lalu kena Nabi dari belakang, matanya ditutup pakai 2 tangan. Bapak mungkin biasa kan, gurau dengan anak. Dari belakang tutup pakai 2 tangan. Lalu Nabi memperbesar suara. Nabi ini gurau. Siapa yang menutup matamu? Maksudnya biar tidak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Dibesarkan suara. Siapa yang menutup matamu? Diraba-raba oleh sahabat Nabi bilang gitu. Ini pasti Nabi Muhammad. Ngapa lu tidak tahu? Karena tidak ada orang yang punya tangan sehalus dan selembut ini. Ini pasti Nabi. Tahu dari tangannya, saking lembutnya, saking halusnya dia tahu. Hampir sama dengan saya. Bapak duduk-duduk, saya tutup dari belakang. Saya besarkan suara. Siapa yang menutup matamu? Bapak raba-raba tangan saya. Oh, ini pasti Mas Toto nih. Ngapa tahu? Karena tidak ada orang punya tangan seancur, sekasar ini. Pasti Mas Toto. Saking ancurnya tangannya. Apal dah. Itu Nabi Muhammad Pak. Ya, biasa bergurau. Suatu hari ada nenek-nenek tua Bu. Nenek-nenek tua umur 70-an datang kepada Nabi Muhammad. Nabi, saya nih nenek-nenek masuk surga tak? Kata Nabi, nenek-nenek tak masuk surga. Nangis Bu. Apa tak nangis Bu? Nabi Muhammad kalau ngomong berbicara pasti betul. Nenek-nenek tak masuk surga. Nangis. Nabi nanya, ngapa kau nangis Nek? Nabi ngomong tuh pasti betul. Nabi bilang, saya ini nenek-nenek tak masuk surga. Nek, sabar loh, kata Nabi. Maksud saya nih, nenek-nenek tak masuk surga. Nanti di surga, kalau meninggal di dunia dalam keadaan kakek nenek, masuk surga, jadi muda lagi Bu. Jadi bujang lagi, jadi perawan lagi, jadi umur 18 tahun lagi. Di surga tak ada kakek nenek, balik muda. Maksud Nabi gitu Pak. Gurau. Pernah juga suatu hari ini, nih bukti bahwa Nabi Muhammad orangnya santai ya. Suatu hari Nabi bertamu, duduk-duduk. Akhirnya Nabi duduk. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat Nabi keliling. Ya kalau kata orang Arab namanya halagah. Kayak gini nih Pak, nih. Ini namanya halagah. Halagah ini taklim
Ya, model lingkaran begini nih, halagah. Ya. Kalau kata orang Arab. Jadi di Arab, di Yaman tuh gitu, biasa. Saya dulu ketika mondok di Habib Salim Syatiri, beliau ini biasa, Pak. Minum susu. Ini satu gelas. Pertama beliau minum tuh. Ganti terus. Ini santri. Terakhir masih ada sisa, beliau minum lagi. Kalau kita kan tidak mau, jijik gitu kan. Ada orang yang jijik tidak mau. Padahal ini sunnah. Ya. Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad bersabda, "Su'rul mu'min syifa." Su'rul mu'min syifa. Jadi bekas-bekas orang yang beriman itu adalah obat. Kayak nih kawan-kawan kita ustaz-ustaz jamaah Kuba nih teman-teman. Beliau ini kan makan pakai piring. Pakai apa? Pakai nampan. Ustaz kan? Pakai nampan. Makannya berjamaah. Kalau orang yang tak biasa, jijik itu. Jijik. Wah, ini satu talam. Makan berlima. Makan begini. Kan bekas kan jatuh seperti itu, jatuh. Enggak mau tuh orang jijik. Padahal kata Nabi Muhammad apa? Su'rul mu'min syifa. Bekas-bekas orang beriman itu obat. Artinya makan berjamaah itu barokah. Obat. Nabi yang bilang. Jadi begitu. Jadi suatu hari Nabi duduk-duduk nih ramai. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, sahabat Nabi. Lalu tuan rumah mengeluarkan kurma. Kebetulan Sayyidina Ali lapar. Sayyidina Ali, Pak. Udah belum makan beberapa hari. Akhirnya ketika kurma banyak, Sayyidina Ali makan. Nabi Muhammad baru dapat sebuti, Sayyidina Ali udah 5 buti. Cepat dimakan. Lapar. Sayyidina Ali ini pintar. Setelah makan, biji kurma disimpan di depan Nabi. Nabi pura-pura tak lihat. Kenapa Sayyidina Ali habis makan simpan biji depan Nabi? Biar orang-orang tak tahu bahwa Sayyidina Ali makan banyak. Biar orang yang ke Nabi Muhammad yang makan banyak. Nabi Muhammad santai ya. Makan. Sayyidina Ali sampai ke gunung biji kurma. Setelah kenyang, Sayyidina Ali gurau kan. Sahabat, kawan-kawan, diam-diam Nabi Muhammad kuat gak makan kurma tuh. Tuh bijinya banyak. Gurau Sayyidina. Kata Nabi Muhammad, betul. Aku kuat makan kurma. Cuma walaupun aku kuat makan kurma, aku tak rakus, ndak selak kayak Ali. Ali saking selaknya, bijinya pun tak ada dimakan. Lihatlah tak ada biji, dimakan biji. Akhirnya saya tidak ada kalah, aku dah kalah kan. Jadi Nabi Muhammad begitu. Jadi kita pun begitu Pak Bu. Ada waktunya kita santai, ada waktunya kita bergurau, ada waktunya juga kita serius. Terus lanjutan bab selanjutnya ini, tadi itu pendek babnya. Kita lanjut. Babun nadbi ila ityanis shalah wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bis sakinah wal waqar. Yang artinya bab disunnahkan mendatangi sholat atau pengajian, majelis taklim, ya, dan ibadah yang lain dengan tenang, ndak usah keburu. Mau ke masjid, mau sholat, ndak usah keburu, tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Pak, kemarin hari apa? Kemarin. Bukan tadi. Kemarin. Hari apa, Bu? Minggu. Minggu. Hari apa? Ahad. Minggu bukan bahasa Islam. Kita orang Islam punya bahasa sendiri. Disebut hari Ahad. Biasa kan kita nyebarkan syiar-syiar Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau ada orang nanya, hari Ahad hari apa? Bang, hari Ahad hari apa? Baru kita jelaskan. Hari Ahad hari Minggu. Sekarang ini mohon maaf,
Banyak orang Islam ni malu. Mau nampakkan Islam itu malu. Mau pakai songkok malu. Mau pakai kain malu. Ada orang Islam. Padahal orang-orang non-muslim sekarang mereka tidak malu. Ada orang non-muslim pakai salib, tidak malu. Masa kita orang Islam malu? Kecuali kita malu kalau kita jahat. Kita preman, kita mabuk, kita narkoba, kita merampok, malu. Kalau cuma pakai songkok malu. Ya, ada orang Islam begitu. Bahkan sekarang ini banyak orang Islam malu nyebut nama Allah. Mereka tak mau nyebut nama Allah. Mereka suka nyebut Tuhan. Pokok apa kata Tuhan lah. Nak nyebut nama Allah tu tak mau. Ngapa? Takut terlalu Islami. Ada nih orang Islam begitu. Padahal apa kata Nabi Muhammad? Ya, kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat selama di dunia masih ada satu orang nyebut nama Allah. Tapi kalau orang dah biasa nyebut Tuhan tanpa nyebut nama Allah, akhirnya hilanglah orang nyebut nama Allah, terjadilah kiamat. Makanya kita biasakan, Pak. Biasakan ngomong insya Allah, masya Allah, astagfirullah. Ini astaga, astaga. Ya, nah, biasakan orang Pontianak kan ada biasa orang Pontianak. Ya Rabbana, bahasa Arab tuh bagus tuh. Ya Rabbana, nah, cantik tuh. Ya salam, begitu. Ada begitu. Ada orang Islam biasanya saking malu dia sebagai orang Islam, ingin nutupi Islam, akhirnya nama dia yang aslinya berbau Islam, berbau Arab diganti. Tak mau nama-nama Arab, tak mau. Diganti dengan nama-nama Indonesia. Nama aslinya Abdurrahman, diganti Doraemon. Abdurrahman Doraemon. Ya, Mike Tyson, Matasan Mike Tyson diganti. Tidak mau. Kalau namanya Bakar, Abu Bakar. Oh, kalau Abu itu identik dengan teroris. Ya. Makanya sekarang ini gitu Pak Bu ya. Barusan ini saya dapat dari WA. Ya. Bukan orang Islam, pelaku kejahatan tapi dipakaikan songkok. Ada, mungkin Bapak Ibu dapat. Jadi sekarang ini identik seakan-akan Islam ini jahat. Coba kalau tidak percaya, kalau ada orang Islam nyerang tempat ibadah agama lain, langsung dicap teroris. Tapi kalau ada orang Papua, tuh orang Papua sana lihat, yang udah jelas-jelas membunuh aparat, yang jelas-jelas menghancurkan tempat-tempat ibadah agama lain, tidak disebut teroris, hanya disebut kriminal bersenjata, mereka sahabat kita. Ini memang udah akhir zaman. Al-Islam mahjubun bil muslimin, yang artinya agama Islam akan dirusak, akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang Islam perusak-perusahaan. Ya, insyaallah sekarang pejuang-pejuang Islam udah banyak meninggal. Banyak meninggal pejuang-pejuang Islam. Ya, Tengku Zulkarnain yang Masya Allah berani kayak gitu, oleh Allah sudah diambil. Syekh Ali Jabir, ya, Habib Rizik sekarang masuk penjara. Kita doakanlah mudah-mudahan ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah membela kebenaran, membela jalan Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang begitu gengsi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau udah iqamah, qomat, kau mau pergi ke masjid nak salat, kau pergi ke masjid jangan berlari, kata Nabi. Kalau dengar qomat jangan lari. Apa lanjut? Waqtuha wa antum tamsyun. Datanglah ke masjid dengan berjalan. Jadi Nabi tidak senang. Nabi tidak senang orang mau pergi ke masjid
Kejar-kejar, lari-lari. Mentang-mentang udah komat, lari. Tak suka Nabi. Jalan ya, jalan. Terus, wa'alaikumus sakinah. Tenang. Jangan keburu-keburu. Fama adraktum fasallu. Nanti kalau kau masuk masjid, kau dapatkan dengan imam rakaat pertama, ya udah sholat dengan imam rakaat pertama. Wa idza fatakum fatimmu. Kalau kau karena tadi kau ketika qomat kau tidak berlari, kau berjalan, kalau sekali nyampe masjid kau dapat rakaat ketiga, ya udah ikut rakaat ketiga kata Nabi. Sisanya kau sempurnakan. Tidak usah kau mentang-mentang dengar qomat lalu kau berdebu lari-lari. Tidak usah kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika kita lari-lari masuk masjid, kita takbir Allahu Akbar. Bukan tambah khusyuk. Makanya Pak Bu, biar kita ke masjid tak ada lari-lari, sebelum azan kita udah mempersiapkan diri. Setengah jam sebelum azan udah siap. Mandi lo, wudu lo, pakai baju lo, baru ke masjid dengan santai. Nyampe masjid terdengarlah azan. Kita kan tak ada. Belum azan tak mungkin mandi. Ya, nunggu loh asal udah azan mandi. Baru mandi ngebut. Ketika selesai pakai baju, baru kancing masuk sebuti, qomat, baru bekejar. Masuk masjid. Wah. Dikira orang khusyuk, bukan khusyuk, sesak nafas. Ya, jadi Nabi Muhammad tak suka. Tapi ada. Jadi kata Nabi Muhammad, al-ajalah minasyaiton. Kata Nabi, al-ajalah minasyaiton. Keburu itu kawannya setan. Jadi Nabi tak suka orang yang keburu. Kadang kan ada orang keburu, jalan cepat, makan cepat. Ada keburu dia. Nabi tak suka. Itu kawannya setan. Tapi ada beberapa hal disunnahkan keburu. Ada Pak? Beberapa hal disunnahkan keburu. Di antaranya apa? Memakamkan, menguburkan mayat. Sunnah keburu. Jadi kalau ada orang meninggal, cepat. Cepat kerjakan dah. Mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Cepat. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, almarhum orang baik, dia ingin cepat ketemu Allah. Kalau almarhum orang jahat, biar cepat hilang dari rumah itu. Tak bawa sial di rumah itu, cepat hilang sana. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang meninggal, keburu cepat. Kecuali masih ada yang nak ditunggu. Ya, Masya Allah Abi itu. Kedua orang tuanya meninggal, Abi tidak ada pergi ke Madura, ke kampung. Karena orang tuanya udah pesan. Ketika Abi ke sana sakit, Abi jenguk, Tolib, pokoknya kalau aku meninggal, ente ndak usah langsung ke kampung, ndak usah langsung ke Madura. Ente tenang, ini orang tuanya dua-duanya nih pesan. Ente tenang, pokok ente solat waib di pondok, ente tahlilkan anak 7 hari di situ, hatamkan Quran. Setelah 7 hari baru ente boleh ke kuburan anak. Ya, orang tuanya pesan wasiat. Anak tak senang, kata Abah Abi dengan uminya, anak tak senang, anak meninggal ente keburu, cepat beli tiket, anak tak senang, anak pun udah meninggal, udah ente tenang ya. Makanya Abi, kedua orang tuanya meninggal, Abi tidak pergi, selesai 7 baru pergi, karena wasiat dari orang tuanya. Bukan Abi tidak sedih, siapa tidak sedih Pak, orang tua. Ya, nah, cuma karena itu, udah pesan dari orang tua, yang mau dia pegang. Dan juga sama, kesana pun nyampe doa, di Pontianak pun nyampe gak doa. Ya, jadi pertama disunnahkan kita keburu memakamkan mayat. Yang kedua sunnah keburu bayar utang. Ya, yang merasa punya utang. Yang senyum-senyum berarti banyak utang ya. Ya, saya pun ada utang kan dia. Doakanlah mudah-mudahan cepat lunas. Karena lama tak ke Mekah 2 tahun dah ya. Insyaallah ke Mekah ni lunas insyaallah nanti. Ya. Disunnah yang kedua disunnahkan keburu bayar utang. Bapak punya utang cepat Pak. Kadang-kadang ada orang tak tahu malu. Ya, ada orang punya utang, udahlah utang tak dibayar, beli mobil baru. Ya, udahlah utang tak dibayar, bangun rumah. Ini bahaya nih. Walaupun dia sholat ibadah, dia meninggal dunia,
Udah nak masuk surga ditahan, tahan, tak jadi masuk surga. Ditimbang, ya. Ini amal dia, ini utang dia ditimbang. Kalau lebih berat utang, berat neraka tempatnya. Makanya hati-hati yang punya utang, cepat bayar. Ya, lebih bagus kita miskin, Pak. Yang penting kita tak punya utang. Apa gunanya kaya kita punya utang? Umpama kita punya utang 100 juta. Kita jual rumah kita. Rumah kita laku 140 juta. Tidak apa-apa. Kita bayarkan utang 100 juta. 40 juta kita ngontrak. 10 juta kita ngontrak. 40-nya buka usaha. Insya Allah. Dengan niat kita bayar utang. Insya Allah oleh Allah dipermudah. Ini duit tadi 40 juta usaha. Berkembang. Hingga kita bisa punya rumah baru. Tapi kalau sebaliknya. Kita punya utang ke orang. Udah tidak kita bayar. Ya, kita bohong, nanti akan jatuh usaha kita, tambah hancur, dan itu banyak terbukti, saudara. Yang kedua, yang ketiga, disunnahkan keburu. Yang ketiga apa? Ngawinkan anak perempuan, bukan yang laki-laki. Kayak ada cerita. Ada seorang ulama tak mau kawin. Udah tua, umur 50. Ya. Ini cerita ada di kitab. Enggak mau kawin. Karena dia enggak mau. Karena kalau aku kawin nanti tak bisa ibadah. Bukan tak bisa ibadah. Ibadahnya enggak sesempurna ketika masih bujang. Sibuk ngurus anak, sibuk cari duit, sibuk ngurus bini. Yang pertama, yang kedua, aku kalau kawin nanti ngajar tak full, dakwah enggak full. Ya, apalagi suami-suami yang takut istri. Oh, tak bisa dah. Yang takut bini tak bisa lagi dakwah. Nak keluar, nak pergi tahlil, nak keluar, tarik, nak mana? Bang, tak jadi. Duduk lagi. Ya. Akhirnya ini ulama tua, umur 50 tahun kawin. Tak mau kawin, ya. Akhirnya dalam tidurnya dia mimpi. Dalam mimpinya dia masuk surga. Ini banyak orang yang masuk surga tuh ada pelayan. Ada budak-budak kecil-kecil pelayan bawa makanan, bawa minuman untuk orang ini. Nanti orang yang ini ada pelayan lagi, makan minum. Orang yang ini ada pelayan lagi. Budak kecil-kecil. Nanya dia, "Pak, ngapa Bapak ada pelayan? Aku tak ada. Padahal kita sama-sama masuk surga. Ngapa tidak ada yang melayani aku?" Itu siapa Pak pelayan-pelayan itu? Oh, itu tuh anak aku. Ketika aku kawin, istri aku lahir, anak aku masih kecil, belum balik. Dia masih kecil lah. Meninggal dunia. Makanya di surga jadi pelayan aku. Kau kawin? Tak ada, aku belum kawin. Cepatlah aku kawin. Terbangun. Tengah malam orang tuanya dibangunkan. Pak, aku sekarang nak kawin. Pokok kawin kan aku. Tengah malam. Ya dia ulama, Pak. Walaupun tengah malam berebut orang mau jadi mantunya. Siapa yang tak mau? Bapak aja tiba-tiba ada ulama terkenal kan, nak kawin anak bapak. Mau. Kawin malam itu. Udah kawin. Ya, dia berdoa. Ya Allah, kalau istri saya hamil punya anak, mudah-mudahan anak saya mati. Doanya tuh betul-betul lah dia kawin. Hamil punya anak, mati anaknya. Kita pingin anak hidup. Kalau saya sih doanya tak ada gitu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya semuanya hidup, sehat, panjang umur, jadi anak soleh solehah, nyenengkan orang tua di dunia dan di akhirat. Wah, kan lebih mantap doa gitu. Dia tak mau doanya mudah-mudahan mati. Jadi disunnahkan keburu mengawinkan anak perempuan. Makanya Bapak kalau udah punya anak perempuan, anak gadis, Pak, kalau udah mulai agak berubah, udah mulai pandai bersolek-solek, bergincu-gincu, udah pandai main HP, bertapuk-tapuk, ketawa sendiri. Tanyakan tuh Pak, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tahu kan? Kalau udah hamil dulu, Bapak malu. Sebelum hal tersebut terjadi, ya kita panggil, nak, siapa tadi yang nelpon kau tuh? Pak Yanto. Siapa Yanto tuh? Orang seberang.
Sini telepon. Telepon tuh Yanto. Kau mau enggak kawin dengan Yanto? Mau betul kau? Tak ada apa, aku nak pacaran. Kalau pacaran tak boleh. Kalau mau kawin, walaupun kelas 1 SMP bapak kawin kan. Kayak saya deh. Saya kawin umur 26. Istri saya umur 14. SMP kelas 2. Oh, ribut keluarga semua tuh. Ribut. Enggak mungkin bahagia. Karena terlalu kecil. Oh, berarti kalau dia bahagia ada umurnya gitu ya? Ada nggak? Umur tertentu. Jadi kalau kawin perempuan umur 20 pasti bahagia. Ada nggak? Nyaman. Ribut semua tuh. Karena istri saya umur 14 tahun. Saya umur 26. Beda 12 tahun. Alhamdulillah sekarang udah anak 4. Ya. Jadi masalah bahagia bukan gak tergantung umur, Pak. Banyak artis-artis menikah, ya yang perempuan udah cukup umur, bahkan kelebih sampai umur 25, ya hancur rumah tangganya banyak. Banyak juga orang menikah di bawah umur. Alhamdulillah contohnya bapak yang tua-tua nih. Rata-rata istrinya, yuk kawin umur berapa yuk? Orang zaman dulu istrinya di bawah 17 Pak kan? Umur 15, umur 16 kawin. Alhamdulillah sampai bercucu-cucu. Masih awet ya dia tuh, masih bahagia. Ya, jadi tergantung ya pernikahan tersebut. Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut tentang bab ini atau bab yang lain, silahkan. Bebas pertanyaan, baik bab ini atau bab yang lain. Ah, ngering. Umpama ada orang bermusuh, musuh bebuyutan, ya umpamanya belum minta maaf dia mati, ya yang bermusuh ini mati, bisakah keluarganya minta maaf? Bisa. Bapak sebagai anak ahli waris pergi ke orang tadi yang musuh bapak, anggaplah Pak Drai punya bapak, bapaknya bermusuhan orang lain. Lalu bapaknya Pak Drai meninggal. Pak Drai pergi ke musuhnya bapaknya tuh. Pak, maafkanlah orang tua saya, Pak. Orang tua saya sudah meninggal, Pak. Ya. Kalau dia maafkan, maka secara otomatis oleh Allah dimaafkan dia. Kalau tidak maafkan, pergi lagi kedua kalinya, minta maaf lagi. Tidak maafkan, pergi lagi ketiga kalinya, minta maaf lagi. Tidak dimaafkan, udah bebas dah kita. Allah mengampuni dia. Bahkan dia ini bisa diberi dosa. Kenapa? Karena dia punya sifat dendam. Balik ke dia dosanya sekarang. Allah Maha Pengampun. Allah yang nyiptakan dia Maha Pengampun segala dosa. Dia ni siapa kok tak ada mau mengampuni dosa orang? Ya, tapi kita terus minta maaf. Sekali, udah, 2 kali, udah, 3 kali, udah, masih tidak beri maaf, ya udah, lepas dah. Yang penting kita udah minta maaf. Cuma minta maaf betul-betul. Kadang-kadang ada orang minta maaf tak berniat, tak ikhlas. Maafkan bapakku ya, awas kok. Bukan beri maaf. Namanya kita orang salah, harus gimana namanya orang salah? Assalamualaikum. Ya, aku anaknya si fulan. Bapak aku kan lama dah 5 tahun bermusuh dengan bapak. Tolonglah Pak ya, maafkanlah bapak saya. Kalau perlu sambil nangis. Orang insya Allah sejahat-jahat orang, kalau udah kita betul-betul minta maaf dengan sedih, dengan menangis, insya Allah dia terbuka hati maafkan. Nah, yang penting pandai jak cara. Baik, ada lagi? Oh, kita kelahi dengan orang di pasar. Kita tidak kenal. Ya. Baik, terakhir, ya kita anggaplah Pak Haji ini kelahi dengan orang di pasar, tidak kenal. Bertumbuk, ngobrolin tuh, sampai roboh nih orang. Roboh, kena orang dilerai, dia hilang. Hilang. Gimana cara beliau minta maaf?
Orang tak ada yang tahu. Tanya orang pasar, orang mana tuh? Mana kami tahu? Ya. Enggak tahu rumahnya mana, tempat enggak tahu, kan enggak kenal. Gara-gara kesenggol tak sengaja bertombok. Tiba-tiba orang hilang tak tahu. Gimana? Ya tinggal minta maaf kepada Allah dan doakan dia yang baik-baik. Doakan yang baik. Ya Allah, si fulan yang tadi saya pukul, mudah-mudahan dia sehat ya Allah. Mudah dia panjang umur, ampuni dosa dia, banyakkan rezekinya, banyakkan bininya. Amin. Banyak bini pula. Ya gitu caranya dia. Baik, sampai di sini karena udah Isya. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Insyaallah kita akan bertemu lagi setelah bulan Idul Fitri ya. Karena saya masih umroh, juga ada habis umroh itu ada ceramah 1 kali di Galang. Ya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi doakan Abi Umi, mudah-mudahan selalu sehat panjang umur. Abi udah enggak pakai selang lagi. Kemarin kan Abi pakai selang. Sekarang alhamdulillah udah pakai selang. Insyaallah Abi tak jadi operasi, cuma minum obat seumur hidup. Ya, obatnya seumur hidup. Tapi obatnya gratis juga dari pemerintah, gratis. Mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga sehat panjang umur. Kita bertemu lagi insyaallah setelah Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.